Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa Surgawi, kami menyapamu di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Engkau melayakkan kami untuk menerima kehidupan baru hari ini. Tentu saja kami bersukacita dan tidak lupa kami menaikkan puji dan syukur kami kepadamu. Hari ini ya Bapa, sebelum melanjutkan kegiatan kami mau mengawalinya dengan membaca sebagian dari firman-Mu. Firman yang akan kami jadikan pegangan untuk menjalani hari-hari kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami memerlukan tuntunan Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami di dalam memahami kehendak-Mu. Biarlah nama-Mu selalu dimuliakan di dalam setiap tarikan nafas kehidupan kami yang adalah milik-Mu adanya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, doa yang kami panjatkan melalui Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 2 ayat 5-8. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah kekerasan hati mendatangkan malapetaka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, manusia di dalam kehidupannya kebanyakan hidup seolah-olah tidak ada keterlibatan oleh pihak lain. Pihak lain yaitu Allah yang menciptakannya. Manusia hanya mengandalkan pikiran, kekuatan, akal, pengetahuan, dan harta kekayaan yang diperoleh. Ini adalah dilema yang harus diselesaikan dan perlu diketahui oleh manusia. Karena tanpa melihat dan mengetahui siapa dirinya, manusia berjalan menurut kehendaknya sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kekerasan hati manusia yang tidak mau mengenal Allah akan mendatangkan malapetaka dalam hidup mereka. Sebagai contoh adalah peristiwa yang dialami oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel yang mentuhankan dirinya. Walaupun telah diingatkan oleh Daniel, ia tetap mengeraskan hatinya untuk tidak mau mengakui kekuasaan Allah Israel. Ia tidak mau mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan berkuasa pula untuk memberikan kerajaan itu kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Karena kekerasan hatinya, Raja Nebukadnezar jatuh dari tahtanya, dihalau dari antara manusia, tinggal di antara binatang-binatang, dan rumput menjadi makanannya. Setelah waktunya 7 masa berlalu, kemuliaan Raja Nebukadnezar dan kemasyhuran kerajaannya kembali, barulah ia memuliakan Raja Surga. Berbeda dengan Daniel, seorang Yehuda yang hidupnya mengandalkan Allah. Ia sangat setia dan sangat mengasihi Allah, karena ia sangat mengenal Allah yang dia sembah. Ia tahu bahwa yang disembahnya adalah Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kuasa atas semesta, Allah yang Maha Besar dan Maha Dahsyat, Allah yang kekal, Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang adil, Allah yang berdaulat penuh atas sejarah. Sikap hidup yang selalu memuji Allah dan kesadarannya mengandalkan Allah membuat Daniel diberkati dan selalu dalam lindungan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan selalu mengingatkan kita setiap hari untuk memperbaiki, memulihkan, menguatkan, mengajarkan dan menuntun kita dalam perjalanan hidup ini
dan lebih lagi mengingatkan agar kita segera bertobat dari segala dosa-dosa kita. Tidak perlu menunggu Allah menurunkan malapetakannya bagi kita. Namun ada saja orang yang mempertahankan perilakunya yang jahat dan tidak mau bertobat. Di dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mengajak kita semua untuk tidak mengeraskan hati untuk menerima teguran firman Allah. Sebagai orang yang percaya, hendaknya kita mempunyai sikap yang peduli pada firman Allah. Mulailah bentuk sikap itu dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui pengenalan akan firman-Nya dalam saat-saat teduh bersama Tuhan setiap harinya, melalui persekutuan dan ibadah bersama jemaat. Jauhi prinsip yang mengandalkan kebenaran diri sendiri. Tekunlah untuk berbuat baik, mencari kemuliaan dan kehormatan hidup yang tidak binasa. Jadikan firman Allah sebagai landasan hidup kita, sehingga kita bisa menghindari malapetaka dan supaya kita beroleh berkat dan damai sejahtera. Renungkanlah firman Tuhan ini di dalam Ibrani pasal 3 ayat 15. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Melalui firman-Mu ini kami semakin mengenal Engkau. Engkau adalah yang Maha Tinggi, berkuasa atas semesta alam. Sungguh tidak layak bila masih saja kami mengeraskan hati dan menolak mendengarkan firman-Mu, apalagi memalingkan wajah kami kepada Allah lain. Malapetaka akan turun atas kami. Ya Bapa, Allah kami, apapun dapat Engkau lakukan kepada kami. Dan karena kasih-Mu yang begitu besar, kami manusia yang berdosa ini boleh menerima keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Ajarlah kami tetap setia kepada-Mu. Terlebih-lebih umat-Mu yang saat ini sedang dalam menghadapi pergumulan, biarlah hanya kepada-Mu umat-Mu berseru, berdoa dan mempercayakan hidupnya, karena hanya di dalam-Mu ada jawaban untuk lepas dari jerat pergumulan itu. Bapa, kami akan segera melanjutkan aktivitas hari ini. Berjalanlah bersama kami, hanya bersama-Mu kami memperoleh keselamatan, kekuatan, ketenangan, juga kepastian. Inilah seru doa kami kepada-Mu, melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.